Kembali dalam program Cerita Muslimah di MKTV, dan di tema kali ini adalah yang kita perbincangkan bagaimana tentang kesedihan yang Allah Ta'ala sukai. Tentunya masih bersama dengan Bunda Hirati. Boleh lanjut lagi nih Bunda, kita masih karena ini adalah satu tema yang kalau misalnya hanya didengar sekilas gitu, itu pasti semua orang bertanya-tanya gitu ya. Semua nggak ada loh yang mau mendapatkan kesedihan gitu ya. Tapi ternyata ini masuk dalam proses ketika seorang itu bertaubat kepada Allah gitu ya. Dan apakah ini menjadi tanda-tanda kalau misalnya kesedihan seperti itu taubatnya diterima? Nah, silakan Bunda. Iya, salah satu tanda-tanda taubat diterima Allah adalah para ulama berpendapat adanya rasa sedih. Sedih karena sudah melakukan dosa. Kalau dia sedihnya terus-menerus ya, selalu sedih gitu ya karena dosa itu yang disebut dengan taubat yang istiqomah. Nah, ada seseorang yang datang, dia nangis, dia ingin curhat ya, tapi dia tidak bisa bicara, dia hanya menangis. Terus pada akhirnya dia berbicara. Dia menangis karena dia merasa dizolimi oleh pasangannya. Dia menangis sangat sakit hati atas perilaku pasangannya. Dia sangat sedih gitu ya. Nah, itu manusiawi. Tapi siapapun yang mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan, yang membuat sangat sakit, sedih, itu satu sisi adalah penggugur dosa kan. Hanya dengan itu dosa kita diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Karena ada dosa yang cukup dengan sholat 5 waktu diampuni, habis sholat kita baca istighfar. Ada dosa yang diampuni dengan tahajud kita, ada dosa yang diampuni dengan sedekah kita, ada dosa yang diampuni dengan zikir-zikir kita. Tapi ada dosa-dosa yang itu diampuni dengan rasa sakit yang luar biasa, yang sedih yang luar biasa. Nah, kalau sudah seperti itu wajar dia bersedih karena dia sakit hati, karena dia merasa sudah sangat dizolimi. Tetapi saya mengajak, karena apa? Karena jelas ya, setiap rasa sedih itu menjadi jalan dosa kita diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Tidakkah kita ingin dosa itu diampuni oleh Allah? Tidakkah kita ingin setiap rasa sedih itu menjadi jalan kita mendekat kepada Allah gitu? Tidak larut kepada kejadian-kejadian, tidak larut kepada musibah-musibah, tidak larut kepada masalah. Tetapi bagaimana kita alihkan rasa sedih itu kepada kejadian, kepada masalah, menjadi rasa sedih, yaitu mengingat kelalaian kita, mengingat masa lalu yang sudah berlalu, kenangan masa lalu yang itu yaitu apa? Tadi melakukan maksiat-maksiat di masa lalu, meninggalkan kewajiban-kewajiban di masa lalu, dan banyak menyia-nyiakan waktu di masa lalu. Nah, coba pernahkah kita menangisi ini gitu? Pernahkah kita menangis? Ya Allah, saya dulu meninggalkan sholat ya Allah. Bahkan kita udah lupa berapa kali kita ninggalin sholat dan berapa bulan, berapa tahun kita ninggalin sholat. Pernah nggak kita sedih, nyesek batin kita karena itu? Yang kedua, pernah nggak kita tuh menangisi bahwasanya kita banyak berkhianat kepada Allah? Pernah nggak kita tuh bersedih, pernah zolim kepada anak kita, pernah zolim kepada pasangan kita? Yang kita kebayang itu kan selalu anak saya itu nakal, suami saya begini, teman saya begitu, dan seterusnya. Kita jarang loh untuk bisa sedih. Kita tuh sedih biasanya setelah dia nyakitin banget ya kepada saya, lebih kepada sikap orang, kezoliman orang kepada diri kita. Tapi kita jarang sedih. Begitu ada kejadian, itu jarang sedih. Ya Allah, saya dulu zolim, saya dulu jauh denganmu. Ya Allah, umur saya sudah sekian, begitu banyak waktu yang sudah tersia-siakan. Entah yang mana manfaat atau tidak untuk akhirat saya. Tidak lama lagi saya di dunia ini ya, hanya sebentar lagi, tapi rasanya sangat sedikit waktu saya untuk akhirat. Selama ini begitu banyak kesia-siaan. Nah, pernah nggak kita sedihnya seperti itu? Nah, selama ini sedihnya adalah menangisi makhluk, menangisi kejadian, menangisi masalah. Jarang kita nangis itu karena dosa-dosa kita. Jarang kita sedih, sakit, remuk hati ini karena apa? Karena maksiat kita,
kita durhaka kepada Allah, kita banyak menyanyiakan waktu kita gitu. Nah, kalau kita sudah bisa mengalihkan kesedihan itu yang tadinya urusan dunia tapi kepada urusan bagaimana nasib kita di akhirat, itulah kesedihan yang Allah sangat suka, Allah cintai, dan itu adalah proses di mana dosa-dosa kita dihapus oleh Allah gitu teh. Iya, baik Bunda. Tentang kesedihan ini akhirnya bisa difahami ya, ini bagian dari salah satu indikator kalau misalnya ketika bertobat ternyata taubatnya diterima, karena bisa akhirnya menemukan kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengkhianatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk bisa memohon ampunannya agar bisa bertemu dengan Allah di jannahnya nanti. Nah ini cara untuk menghilangkan hal tersebut gimana nih Bunda? Kan tidak, ya nggak kepengen ya Bunda, maksudnya kalau misalnya terus-terusan diisi dengan hal itu tersebut kan kadang jadi tidak produktif juga gitu Bunda. Ini seperti apa nih panduan syariah memandangnya? Ya, sebelum ke sana saya menyampaikan sebelum itu bagaimana cara mengurangi rasa sedih itu ya, saya menyampaikan tentang hakikat taubat. Jadi kalau orang yang bertobat itu intinya sebetulnya besarannya dua, dari dua aspek tadi yang saya sampaikan. Aspek yang nggak kelihatan itu adalah sadar punya dosa, mengaku berdosa, yakin dosa ini bahaya, membinasakan dunia akhirat saya, sedih dan menyesal sampai remuk hati ini, rasanya sakit karena dosa itu sudah dilakukan, lalu bertekad untuk taat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, barulah hijrah, berubah inilah digempur dengan berbagai amal-amal soleh yang itu kelihatan, yaitu lisan dan perbuatan. Nah, masuk ke sana, hakikatnya apa? Yang pertama adalah sangat takut akan balasan dosa-dosa itu. Takut banget. An-Nisa 123. Semua kezaliman akan dibalas sempurna oleh Allah. Itu membuat dia, dosa saya banyak banget ya. Gimana ya nanti? Itu ya, dia sangat takut semua kezaliman itu akan kembali kepada dirinya. Yang kedua adalah khawatir, cemas, dosa saya banyak, ada nggak ya yang belum saya taubati gitu, saking banyaknya gitu ya. Yakin Allah maha pengampun gitu, maha pengampun, Allah maha kasih dan sayang, tapi karena kita ngerasa dosa ini banyak banget, rasanya saya taubatnya baru seujung jari dari dosa saya yang segunung, yang selangit sebumi gitu. Nah, rasa khawatir, sedih itulah teh. Nah, itu hakikat taubat. Nah, dua kondisi ini harusnya dia punya motivasi untuk istiqomah dalam taubatnya, baru nanti masuk yang pertanyaan Teteh, gimana sih supaya itu produktif kesedihannya tapi tidak larut ya kan. Ya, pertama ya dia harus mengingat bahwasannya Allah itu maha kasih dan sayang, Allah itu maha pengampun, Allah maha penerima taubat, Allah maha pemaaf, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Kitalah yang zalim kepada diri kita sendiri, dan Allah maha adilnya Allah, kezaliman itu kembali kepada diri kita, sehingga kita difasilitasi untuk bisa bertobat. Yang kedua, kalau hanya berharap terus gitu ya, itu kita bisa mengulang lagi kesalahan-kesalahan kita, karena ya Allah pemaaf, Allah pengampun, Allah pemberi rahmat, nggak apa-apalah, nanti juga Allah akan terima taubat saya. Itu tidak bisa hanya dengan itu, sehingga harus ada yang namanya dia punya rasa takut ya. Kalau bahasa tazkiyatun nafs itu rojak dan khauf ya. Khauf itu adalah rasa takut dosa tidak diampuni, takut nanti bagaimana di akhirat tidak bisa ketemu Allah di syurga, takut amal-amal tidak diterima dan seterusnya. Nah, ini adalah dua sayap yang harus seimbang untuk terbang sampai kepada Allah. Kalau dia hanya takut saja, dia putus asa. Karena orang yang takut, dia berdosa lalu dia takut dia tobat, kadang kan kita nggak selalu bersih dari dosa teh, akan dosa lagi. Nah, orang-orang yang sudahlah, udah terlanjur basah nih saya, udah aja lah, ngapain juga lah tobat, udahlah. Nah, itu tidak boleh. Dia tetap punya harapan kepada Allah, tapi dia juga harus punya rem takutnya supaya dia tidak
tidak seenaknya melakukan dosa lagi. Iya, baik, Masya Allah Bunda. Ini dua sayap yang senantiasa harus dijaga oleh kita ya, Roja dan Haub. Ini penjelasannya juga tentunya masih panjang ya Bunda. Nanti buat segmen selanjutnya. Dan sahabat MGTV, kita akan masih bersama dalam program Cerita Muslimah ini, tapi kita akan dengarkan sejenak beberapa informasi yang datang dari relasi berikut ini.